Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi Nasruddin, NIM 2406520333. Pada kesempatan saat ini saya ingin memaparkan tugas K3L saya. Saya mengambil kasus tungku smelter yang terbakar di PT ITSS Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, jadi offline konten yang akan saya paparkan pertama terdiri dari pengenalan, deskripsi kasus, identifikasi kasus, analisa skenario preventif maupun mitigatif, dan juga kesimpulan. Ya, untuk pengenalan, PT ITSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi stainless steel dan juga pengolahan logam asal China, Tiongkok, yang mana memiliki perusahaan induk, yaitu PT Unit Industri Indonesia Morowali Industrial Park. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ada sedikit video yang bisa rekan-rekan coba cermati. Silakan. Tungku smelter milik PT Indonesia Singhan Stainless Steel atau ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak pada Minggu 24 Desember 2023 pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan smelter PT ITSS dilalap api yang membesar. Sejumlah pekerja pun terpaksa melompat dari ketinggian untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan informasi dari PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, yaitu perusahaan yang menaungi kawasan lingkar industri Morowali, sekitar 51 orang tenaga kerja menjadi korban dalam peristiwa itu. Ya, berdasarkan video tadi, mungkin singkatnya saya ingin mencoba untuk meringkasnya, yaitu adanya terjadinya kasus kebakaran di Tungku 41 smelter milik PT ICSS ya, di Morowali, yang mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 51 orang, yang mana 12 orang diantaranya meninggal. Dan kronologinya adalah adanya proses maintenance yang dilakukan oleh pihak perusahaan, di mana pada saat itu adanya kebocoran flek yang terjadi, yang mana flek tersebut menyentuh bahan yang mudah terbakar. Kalau terjadi pembakaran, ditambah lagi adanya tabung oksigen di area kerja sehingga memperparah situasi kebakaran. Lalu ketika kebakaran terjadi, dilakukan proses evakuasi oleh pihak perusahaan, yang mana di akhirnya nanti di pukul jam 9.10 WITA pemadaman berhasil dilakukan. Ya, pada kasus tersebut saya mengidentifikasi ada 4 hal penting yang saya coba telaah. Yang pertama adanya ketidaksesuaian norma yang mana kita tahu sendiri ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan juga tentang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, bahwa semua tenaga kerja mempunyai hak untuk bekerja secara aman dan selamat. Ya, yang mana pada kasus ini hal itu dilanggar. Dan untuk kasus ini memang adanya kesalahan baik dari PT ITSS selaku pemilik smelter dan juga pihak pengelola, yaitu PT. Dan di sisi lain ada juga ketidaksesuaian APD yang digunakan oleh korban, yang mana korban menggunakan seragam biasa, yang mana mestinya itu harus menggunakan APD di ruangan yang di tempat area panas alias di smelter pada kasus ini. Begitu. Dan juga di sisi lain pada saat terjadinya kebakaran, fasilitas penunjang K3 seperti ambulans itu juga datang terlambat, sehingga proses evakuasi tidak berjalan dengan lancar. Jadi untuk evaluasinya yang bisa saya coba ambil itu pertama adanya kesalahan prosedur yang pemeliharaan yang tidak berorientasi pada keselamatan. Karena semua prosedur, baik itu prosedur pengoperasian, prosedur maintenance, itu harus sesuai dengan SOP yang berefleks pada keselamatan atau K3. Di kasus ini, hal itu tidak terlanggar, hal itu terlanggar karena itu dilihat adanya kebocoran flek dan sebagainya. Lalu juga kondisi peralatan dan kondisi kerja yang kurang baik. Ya, kita tahu tadi adanya bocoran flek, yang mana mesinnya ini kondisinya ini harus coba kita cek terlebih dahulu sebelum dilakukan proses maintenance. Gitu. Lalu yang ketiga adalah kurangnya pemahaman mengenai identifikasi risiko dan bahaya. Ya, jadi dari proses yang dilakukan pekerja nantinya itu harus diakses dulu nih, harus dinilai
ada nggak sih identifikasi resiko ataupun bahaya selama nanti dia akan melakukan proses kerja tersebut. Lalu yang keempat, adanya fasilitas dan kelengkapan K3 yang kurang baik. Di area smelter, area critical, yang mana itu area panas ya, tentu adanya treatment khusus dalam penyediaan fasilitas K3 dan juga hal-hal yang menunjang. Begitu. Lalu selanjutnya ini adalah analisa skenario preventif, yaitu skenario yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar kasus tersebut tidak terjadi. Yang pertama adalah pelatihan pekerja berbasis K3. Jadi semua pekerja yang melakukan maintenance ya pada saat pada di untuk smelter tadi itu harus dilakukan awareness, bentuknya dalam pelatihan-pelatihan yang cukup ketat, cukup rutin, sehingga mereka pun aware bahwasannya memang tempat mereka bekerja itu cukup kritikal, yang mana cara standarnya pun juga harus tetap dilakukan seperti itu. Lalu adanya penyelenggaraan komunikasi efektif terhadap bahaya. Jadi komunikasi efektif di lingkungan kerja itu juga sangat penting. Misalkan dengan cara kita melakukan komunikasi berupa visual management. Jadi dari pihak-pihak yang berkecimpung di area-area kritikal tersebut lebih cepat aware, dan juga kita bisa menggunakan tools meeting rutin, entah itu mingguan ataupun bulanan, agar pihak-pihak bekerja tetap refresh gitu. Lalu yang ketiga pastinya penerapan SOP yang harus ketat ya, karena memang ruangan tempat kritikal tentu SOP-nya juga harus ketat. Dan juga adanya pengawasan ketat, ya, adanya proses audit, inspeksi, ini tentu akan memberikan kita identifikasi, pre-identifikasi, misal adanya resiko bahaya yang nanti akan potensi terjadi pada saat kita melakukan proses pekerjaan. Dan kelima, adanya pengendalian risiko dan pengelolaan material yang berbahaya. Pada untuk ini adanya slag, begitu ya, adanya slag, terus adanya juga material berbahaya dalam bentuk tabung oksigen ya. Ada tabung oksigen, ada sumber api, tentu itu sangat mengancam gitu ya. Lalu yang terakhir adalah analisis skenario mitigatif. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan jika memang sudah terjadi. Yang pertama yang pasti kita harus menyelamatkan korban. Ya sebisa mungkin kita harus tanggap, kita harus cepat dalam mengevakuasi korban, dan tentu harapannya korban akan diberikan pertolongan pertama secara cepat. Lalu yang kedua adanya pemadaman sumber api. Tentu smelter yang terbakar harus segera dipadamkan ya. Harus segera dipadamkan agar tidak merambat. Dan juga yang ketiga, kita harus mengisolasi bahan-bahan di sekitar smelter yang tentu akan berpotensi juga ikut terbakar ataupun memperparah tingkat kebakaran. Seperti tadi tabung oksigen, ataupun kita coba mengeliminasi bahan-bahan lainnya ya yang berpotensi terbakar. Dan yang keempat, yang menurut saya penting adalah kita harus membentuk task force team. Dalam hal ini, tim ini yang dimaksud adalah bertujuan untuk mengidentifikasi lebih dalam lagi apa sih penyebabnya, apa sih hal-hal yang membuat kejadian ini terjadi, siapakah oknum yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini, dan sebagainya. Harapannya dari mitigasi hasil yang dilakukan dari teman-teman TSP dapat menghasilkan suatu output yang baik untuk ke depan. Dan yang kesimpulannya, menurut saya ini ada 6 hal penting yang perlu diperhatikan oleh ITSS agar tidak terjadi kesalahan ataupun kecelakaan yang sama. Yang pertama, yaitu penetapan kebijakan K3 yang tepat. Yang kedua, penyediaan APD yang memadai, adanya pelatihan K3 yang terintegrasi, implementasi prosedur kerja, lalu ada sistem pengawasan dan inspeksi, dan yang terakhir adalah pembudayaan K3 berkelanjutan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.